Baik, sudah bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembukaan dalam penyuluhan ini, mari kita mulai berucap Bismillahirrahmanirrahim bersama serta berdoa untuk kelancaran dalam penyuluhan ini agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agil Widat Abdallah Wadokas, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, Paipan Probolinggo. Pertama-tama saya beserta rekan-rekan sekalian berucap syukur karena alhamdulillah wa syukurillah atas limpah rahmat serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui online ya, nggak apa-apa kan? Karena sudah diketahui sekarang lagi PPKM, jadi nggak bisa bertemu atau tatap muka begitu. Dalam rangka penyuluhan kesehatan yang mana kita mengangkat tema terkait pendidikan kesehatan terhadap tingkat pendidikan SLTA tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat dengan PHBS sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 pada saat ini. Saya berharap dengan adanya penyuluhan ini, kita semua mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar melakukan yang terbaik pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di mana kita berada. Dengan melakukan upaya pencegahan COVID-19 ini. Dengan demikian, kami berharap tujuan kami dalam melakukan penyuluhan dapat tersalurkan dengan sesuai seperti apa yang diharapkan dan memberikan manfaat besar bagi kalian semua. Setelah selesainya penyuluhan yang kita sampaikan pada sore hari ini. Selain itu, tujuan serta harapan kami ke depannya, bahwasannya telah adanya penyuluhan terkait dengan PHBS ini, kami dan rekan-rekan berharap kita sekalian mampu mengurangi serta mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dengan memutus rantai penyebaran virus melalui hidup bersih serta dimulai dari kita, keluarga kita, hingga masyarakat lingkungan sekitar kita. Lebih jelasnya lagi, setelah ini kita akan mendengarkan dari pemateri kita yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ali Asur dan Saudara Ibnu Al-Warid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perilaku bersih dan sehat atau PHBS sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Lanjut. Pokok pembahasan kita adalah pengertian COVID-19 dan bagaimana penyebaran, gejala, dan epidemiologinya dan pencegahan dengan PHBS. Setelah itu, bagaimana dampak COVID-19 di Indonesia? COVID-19 itu coronavirus COVID-19 atau yang lebih populer dengan istilah COVID-19 telah diterapkan oleh WHO dan Badan Kesehatan Dunia sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada tanggal 30 Januari 2020 dan akhirnya ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.
COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Kesehatan Dunia Organisasi, yaitu WHO, sebagai kasus yang dikonfirmasikan mendekati 200.000 pasien dengan apa yang akan melebihi 8.000 kematian di lebih dari 160 negara. Setelah penyebaran awal di Wuhan dan di Cina, Italia terkena serangan pertama di Eropa dan dampaknya sangat besar. Keberadaan COVID-19 di Indonesia menyebabkan efek yang berakibat pada beberapa sektor di Indonesia, khususnya sektor ekonomi Indonesia, dengan kondisi Indonesia yang memiliki lebih dari 267,7 juta orang penduduk, sangat memberikan efek kepada masyarakat Indonesia, di mana tercatat menurut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga Satuan Tugas Penanganan lanjut sur. COVID dapat menyebar, yaitu dari droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seorang batuk maupun bersin. Setelah itu kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Dan permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Dan ruang dengan ventilasi buruk. Yang dimaksud dengan ventilasi buruk, ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Dan tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Dan gejala, next sur. Gejala COVID-19, sebagai besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Untuk gejala yang paling umum, 1. Demam, 2. Batuk kering, 3. Kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, 1. Rasa tidak nyaman dan nyeri kerongkongan. Kedua, diare. Yang ketiga, konjungtivitis atau mata merah. Keempat, kepala sakit. Yang kelima, hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang keenam, ruang pada kulit atau perubahan warna pada jari, tangan, atau jari kaki. Gejala serius, 1. Kesulitan bernafas atau sesak nafas. Yang kedua, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak.
Setelah itu ada epidemiologi COVID. Jumlah kasus infeksi COVID-19 terkonfirmasi mencapai 571,768 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus terbanyak terdapat di Italia dengan 86,898 kasus. Diikuti oleh Amerika dengan 85,228 kasus. Dan di Cina ada 82,230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26,494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun. Di Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020 yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah. Hingga 29 Maret 2020 telah terdapat 1,115 kasus. Dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian di Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi. Yaitu cara mencegah COVID dengan PHBS. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa menggunakan masker sangatlah baik. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, yaitu setelah itu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Lanjut. Saya serahkan kepada Asyur, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan dari Kak Ibnu. Cara mencuci tangan dengan baik, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian setiap dan gosokan. Kedua, usap dengan gerakan juga 2 punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok melalui jari-jari tengah, sela-sela jari. Yang ketiga yaitu dengan gerakan mengunci. Seterusnya yaitu dengan memutar ibu jari secara bergantian. Selanjutnya yaitu dengan gerakan menguncup. Di sini upaya PHBS dilakukan agar kita dapat meningkatkan imunitas sehingga dapat bertahan diri dalam serangan pandemi pada saat ini, yaitu dengan mengkonsumsi bahan makanan peningkatan kekebalan tubuh agar imun kita kuat. Apa saja kebutuhan makanan tersebut? Yaitu
yang dapat meningkatkan daya tubuh kita, yaitu mengkonsumsi vitamin dengan suplemen. Biasanya vitamin C yang terdapat pada buah jeruk, stroberi, sayur bayam, paprika merah, dan brokoli. Vitamin A mengandung antioksida untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh yang ada pada wortel, labu kuning, dan ubi-ubian. Selain itu, hasil penelitian dari Haji Sadeh 2020 menyebutkan bahwa bentuk aktif vitamin D dapat menginduksikan ekspresi ACE2 dan mengatur sistem kekebalan melalui mekanisme yang berbeda. Terdapat bukti dan percobaan laboratorium bahwa vitamin D dapat mengurangi replikasi virus pernapasan lain dan didukung oleh data klinis menunjukkan peran pencegahan. Di sini terdapat panduan pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat atau disebut dengan PHBS dalam pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh Kemenkes. Yang pertama yaitu CTBS, menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer sesering mungkin. Dan mencuci tangan ketika berada di tempat kerja dan setelah makan, selesai dari kamar mandi, maupun setelah melepas alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, kemudian buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. Yang ketiga, ada konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, berada di rumah dan hanya bepergian untuk urusan yang penting atau yang mendesak. Yang kelima, jika keluar rumah wajib menggunakan APD berupa masker untuk mengupayakan pencegahan COVID-19. Masker yang disarankan yaitu masker standar 3 lapis dan face shield. Yang keenam, melakukan upaya physical distancing atau menjaga jarak, antara lain dengan cara menjaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter. Tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Yang ketujuh, segera mandi dan berganti baju setelah sampai di rumah setelah bepergian. Yang delapan, lakukan aktivitas fisik atau olahraga teratur. Yang sembilan, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang ke-10 yaitu konsumsi suplemen vitamin yang tadi yang sudah disebutkan, dan istirahat yang cukup, dan tidur malam minimal 7 jam, dan tidak merokok. Tidak mengonsumsi alkohol, kendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Yang 16 yaitu rutin melakukan pembersihan peralatan rumah seperti meja, kursi, gagang pintu, dan peralatan lainnya yang berpotensi disentuh oleh orang banyak dengan cairan disinfektan. Itu ada juga jaga kebersihan lingkungan dan menghindari penggunaan alat pribadi seperti peralatan sholat, peralatan makan, dan lain-lain secara bersamaan. Apabila mengalami keluhan kesehatan dan curigai COVID-19, segera konsultasi ke dokter. Upayakan untuk menggunakan fasilitas konsultasi dengan dokter menggunakan telepon atau secara daring, atau menggunakan aplikasi konsultasi kesehatan, atau menghubungi call center COVID-19 tempat, dan lain-lain. Yang ke-20, jika tidak ada keluhan
yang mendesak dan darurat, hindari mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi. Jika terpaksa, maka datanglah dengan menggunakan alat pelindung diri, yaitu APD berupa masker. Upayakan untuk menggunakan masker standar 3 lapis. Jika diperlukan, dapat ditambahkan dengan face shield. APD wajib digunakan setiap saat selama berada di luar rumah. Dan di sini ada dampak COVID bagi Indonesia, yaitu pada tahun 2020, COVID-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat. Pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi dengan melakukan PSBB yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut, semua kegiatan yang bisa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan di bidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat berwisata juga mengalami hal yang sama, social atau physical distancing. Ini bahwa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan menurut Iskandar 2020. Di sini kita dapat melihat sebaran peta COVID-19 pada saat ini. Di sini kita dapat melihat peta sebaran COVID-19 yang diupdate setiap hari oleh negara kita. Sebaran COVID ini ternyata Jawa Timur termasuk peringkat keempat dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi kesimpulan dari penyuluhan kali ini yaitu bagaimana cara mengurangi COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu ada 6 tindakan upaya preventif yang baik untuk mewaspadai coronavirus. Yang pertama yaitu kembali kepada yang telah dijelaskan tadi, hindari keramaian, pergian ke tempat umum atau traveling ke negara terjangkit COVID-19. Yang kedua, ada kurangi kontak fisik secara langsung termasuk untuk urusan pembayaran.
dan juga cuci tangan dan lakukan sterilisasi secara berkala terhadap barang-barang yang kamu sering pegang. Jaga kesehatan dengan berolahraga, banyak konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, dan multivitamin. Yang kelima, waspada tentu diperlukan, namun pastikan kamu tidak panik hingga menumpuk stok bahan makanan secara berlebihan. Yang terakhir yaitu update diri dengan berita resmi dari pemerintah dan media terpercaya. Seperti yang telah ditampilkan tadi, itu merupakan halaman resmi peta sebaran COVID-19. Oke, terima kasih. Sekian dari penyuluhan kali ini. Sebelumnya kami serahkan kembali kepada pembuka. Mungkin dari peserta ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Aku udah mau tanya. Kalau mengenai penjelasannya yang sudah di-share tadi sudah paham sih. Cuma mau tanya saja, gimana cara menerapkan kehidupan sehat pada diri kita sendiri? Sudah itu aja. Mungkin ada lagi. bisa menjawab. Kak, izin bertanya. Ya, silahkan. Oke. Apa perbedaan tes swab sama genos? Terima kasih. Kak, izin bertanya. Nggih, monggo. Kan ini masih banyak masyarakat tidak percaya tentang COVID-19. Apa yang Anda lakukan agar masyarakat percaya jika COVID-19 itu ada? Kan di pedesaan itu banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan itu, Pak. Gimana menurut sampean? Khalifah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kesehatan itu penting di masa pandemi ini. Khalifah, dengar Pak? Ya, dengar, monggo dilanjut. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kesehatan itu penting di masa pandemi ini. Maka dari itu, kita harus berperilaku sehat. Contoh, memakai masker, sering olahraga, dan
makan makanan yang bernutrisi, hindari stres, dan cukup istirahat yang cukup. Udah itu aja. Bisa dipahami? Oke, bisa. Apa boleh di feedback nggak? Terima kasih. Iya boleh. Oh, enggak wis, makasih sudah paham kok. Baik, sudah jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Wildan. Pertanyaan tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Wildan. Iya Mas, bisa dijawab. Bagaimana cara kita memberi kepercayaan kepada orang yang tidak percaya COVID? Gitu ya, Mas? Iya. Ya. Banyak faktor yang membuat masyarakat tidak percaya ada COVID. Yang salah satunya SDM yang rendah. Nah, maka dari itu kita harus terus-menerus memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Setauku gitu dah, Mas. Bisa dipahami? Iya Mas, iya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Baik, jika sudah dirasa cukup, mari kita tutup
penyuluhan pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua selaku tim penyuluhan apabila ada kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, ataupun ada kalimat yang kurang berkenan selama penyampaian dari awal hingga akhir, kami sekalian mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.